Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Halo Sobat Pencinta Catur, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Teman-teman, kembali lagi video kandidat 2022 memasuki babak ke-6. Ya, dari 5 babak, catur dari Rusia Ian Nepomniachtchi kokoh di puncak klasemen dengan jarak setengah poin dengan peringkat kedua Fabiano Caruana. Teman-teman, kali ini saya akan ajak kalian untuk menyaksikan analisa ya dari partai babak ke-6 yang berlangsung tadi malam waktu Indonesia Barat. Ian Nepomniachtchi sebagai pimpinan klasemen ditantang Duda Jan Krzysztof. Ya, Duda merupakan pecatur nomor 1 dari Polandia yang lolos ke turnamen kandidat lewat jalur juara FIDE World Cup tahun 2021 di Sochi, Rusia. Kemudian Ian Nepomniachtchi mengapa bisa lolos ke turnamen kandidat FIDE? Ya karena setiap penantang juara dunia yang kalah melawan juara dunia, maka otomatis bisa langsung mengikuti turnamen FIDE kandidat. Teman-teman, Ian Nepomniachtchi di turnamen ini memiliki tantangan pribadi. Mampukah dia menjadi pemain kedua setelah legenda catur Vasily Smyslov tahun 1956 yang 2 kali berturut-turut juara turnamen FIDE kandidat. Nah, mampukah Ian Nepomniachtchi menjadikan dirinya orang kedua juara FIDE kandidat 2 kali berturut-turut? Langsung saja kita bahas. Ian Nepomniachtchi di partai kemarin memegang buah hitam remis dan kali ini memegang buah putih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Ian Nepomniachtchi memulai dengan langkah kuda ke petak F3. Nah, jarang sekali kita lihat Ian Nepomniachtchi bermain dengan kuda ke petak F3. Ya, kita lebih sering melihat dia bermain dengan E2 E4 ya, teman-teman. Kuda ke petak F3 kemudian dijawab oleh Duda D5. Ian Nepomniachtchi melanjutkan langkahnya dengan G2 G3. Duda langsung menyerang gajah ke petak G4. Kemudian putih Ian gajah ke petak G2. Duda E6, putih rokade pendek, hitam kuda D7. Ya, ini pembukaan apa teman-teman? Ini pembukaan King's Indian Attack variasi Keres dengan gajah ke petak G2. Kemudian putih menjalankan H3, hitam gajah ke petak H5. Ya, menolak langsung makan kuda di petak F3 karena belum ada untungnya. Kemudian putih jalan D4. Ya, berbeda ya, tidak memilih langkah D3 teman-teman. Jalan D4. Kemudian apa jawaban terbaik untuk merespon ini? Ya, teman-teman bisa memilih setup C6. Ya, karena di sini Duda menempatkan kuda di petak D7 dan dengan mengeluarkan gajah terang lebih dulu ya, seperti tadi langsung gajah ke petak G4. Maka biasanya setup idealnya adalah gajah ke petak G6, kemudian H6 dan menyimpan gajahnya di petak H7, kemudian kuda G F6. Nah, karena putih sudah membuka D4, maka bisa memplot kuda ke petak M4 nantinya. Ya, dengan setup 3 pion seperti ini, seperti pembukaan Smyslov, maka ini akan sangat kuat untuk hitam. Kemudian gajahnya akan diplot ke petak D6. Nah, ini kisi-kisi buat kalian yang ingin bermain seperti Duda Jan Krzysztof. Nah, lalu gimana cara putih menyerang? Ya, putih biasanya akan memplot pion ke petak C4, kemudian B3, gajah ke petak B2. Nah, bisa saja putih bermain dengan kuda C3, benteng E1, dan akan mendobrak dengan M4, teman-teman. Oke, kita lanjutkan partainya. Duda merespon dengan kuda G ke petak F6. Ya. Kemudian putih C4, hitam C6. Putih pion C makan D5, hitam makan dengan pion E D5. Ya, kenapa Duda ya? Ini juga hal sederhana tapi patut kita pelajari teman-teman. Mengapa dia makannya pakai pion E? Mengapa tidak makan pakai pion C? Nah, menurut pandangan saya, mengapa dia makan pakai pion E? Karena dia ingin menang ya dengan
3 pion melawan 2 pion di sayap menteri nantinya, teman-teman. Dan sekaligus maka dengan pion E ini membuka jalur E. Jadi ide berikutnya dari Duda adalah gajah ke petak D6, lakukan rokade pendek, kemudian benteng E8, guys. Ya. Tapi Ian Nepomniachtchi langsung memberikan tekanan dengan melompatkan kudanya ke petak E5. Apa jawaban Duda? Duda langsung makan kuda E5. Pion D makan E5, kemudian hitam kuda ke petak E4. Seperti yang saya singgung tadi. Kemudian Ian Nepomniachtchi kuda ke petak D2. Ya karena kalau pilih gajah makan kuda E4, teman-teman, ini selain gak ada untungnya, malah akan mengakibatkan putih dalam tekanan ya. Karena di sini hitam mengajak pertukaran menteri, kemudian gajah di petak H5-nya sedang mengancam pion E2. Itulah mengapa Ian Nepomniachtchi kuda ke petak D2. Kuda makan kuda, gajah makan kuda, kemudian hitam gajah ke petak C5, teman-teman. Putih benteng ke petak C1. Hitam menteri ke petak E7, menjaga sekaligus mengancam pion E5. Raja ke petak H2, menghindar dari pinning gajah C5. Nah, ini langkah teoritis yang baiknya kalian lakukan setiap raja kalian diancam pinning oleh perwira lawan, teman-teman. Hitam rokade pendek, putih G4. Gajah ke petak G6, putih F4. Ya, adu sepasang gajah, teman-teman. Adu mekanik dari sepasang gajah. Tapi poin yang kita harus pelajari adalah bahwa Ian Nepomniachtchi di video kandidat babak ke-6 ini benar-benar berani, selalu berusaha mengambil inisiatif serangan. Ya, setiap dia pegang buah putih, dia selalu ingin berusaha lebih, teman-teman. Tapi kalau pegang hitam, kemarin kita lihat bahwa dia coba bermain aman dan mencari remis saja. Mengapa demikian? Ya bisa jadi ini taktik dari seorang Ian Nepomniachtchi ya. F4 dengan tujuan mengancam gajah, langsung dijawab taktis H6. Tidak memilih memplot gajah ke petak E4. Jika pilih gajah E4, maka Ian Nepomniachtchi akan merespon gajah pukul gajah, pion D makan gajah, dan menteri ke petak C2. Nah, di sini ada ancaman gajah C5 dan pion di petak E4. Maka pion akan jatuh ya, teman-teman. Mungkin akan memainkan gajah petak B4. Tapi putih bisa menolak gajah E3. Ya, apabila F5, maka di sini putih bisa A3. Gajah ke petak A5, maka bisa gajah C5. Nah, ini akan membawa kemenangan kepada Ian Nepomniachtchi. Oke, kita back to the game. Itulah mengapa Duda harus memainkan langkah H6 ya. Ya, mengapa tidak F6? Apa kira-kira jawaban putih, teman-teman? Ya, maka putih akan menjalankan F5. Gajah ke petak E8 ya. Karena di sini menteri makan E5 bisa ditutup dan mengancam menteri. Gajah ke petak E8, maka putih akan mendorong pion E6. Ya jelas ini pion promosi yang akan menjadi aset besar buat Ian Nepomniachtchi. H6, putih menteri ke petak E1. Kemudian hitam benteng ke petak E8. Putih menteri ke petak G3. Ya tidak buru-buru mendorong pion F5, teman-teman. Kemudian hitam gajah H7. Ian Nepomniachtchi mendorong pion H4. Idenya adalah untuk ini ya, sepertinya membongkar langsung dari G5. Benteng A D8 dimainkan Duda Enkitov. Kemudian Ian Nepomniachtchi G5. Duda pion H makan G5. Nah, lihat evolution bar-nya. Setelah memilih pion H makan G5, putih memiliki keunggulan yang jauh lebih besar. Ya. Dan ini menandakan langkah yang salah dengan pilihan Duda pion H makan G5. Nah, kalau teman-teman jadi Duda Enkitov, teman-teman tahu nggak apa langkah favorit, langkah yang lebih tepat dalam posisi ini, teman-teman? Merespon ancaman pion G makan H6. Yes, tepat banget kalau kalian pilih memindahkan raja ya. Nah, ini lebih jauh lebih tepat, teman-teman. Karena kalau dimakan, ini malah membawa keuntungan bagi pemain hitam ya, dengan terbukanya jalur G. Lalu, bagaimana jika
hitam memilih langkah H5, teman-teman. Apa yang salah, Bang, kalau misalkan saya pilih H5? Ya maka putih di sini bisa memplot F5, teman-teman. Kalau kalian menteri makan E5, maka dimakan, gajah di petak C5 akan jatuh, guys. Dan ini akan lebih menyulitkan kalian karena adanya 3 pion di baris kelima. Apabila gajah B6, maka putih akan mendorong E6. Yang kalau kalian makan, maka gajah di petak H7 akan jatuh, guys. Berat, cuy. Ya, benar banget. Ya, bagaimana kalau gajah C7? Ya, akan direspon gajah F4. Makan, maka akan benteng makan F4. Nah, ini gimana kalau misalkan biasa aja, Bang, menteri ke petak C7? Ya maka akan dimakan pion E, makan F7, menteri F7, dan akan didorong pion G6, guys. Jadi serangan pion dari seorang Ian Nepomniachtchi ini bahaya juga, teman-teman. Nah, sayangnya pecatur nomor 1 Polandia ini memilih langkah yang salah dengan pion H makan G5. Ian Nepomniachtchi merespon dengan langkah yang tepat, pion H makan G5. Nah, ini terbuka nih jalur H-nya. Hitam gajah ke petak B4, coba menetralisir keadaan dengan menukar perwira. Gajah makan gajah, menteri makan gajah. Dan Ian Nepomniachtchi melanjutkan 3 pionnya dengan pion ke petak F5. Boom! Menteri makan pion B2. Sobat RL Chess, ini merupakan langkah yang blunder dilakukan oleh Duda Yankitov dengan mengambil pion B2. Tahukah kalian apa langkah yang tepat untuk merespon kesalahan dari hitam? Coba tulis di kolom komentar analisa kalian. Ya. Kalau udah, terima kasih buat yang udah nulis kolom komentar. Ya, langkah yang tepat di sini adalah benteng ke petak C3, guys. Apabila hitam menteri makan pion E2, maka putih akan benteng E3. Apabila menteri D2, maka putih bisa mendorong pion E6. Ya, atau benteng ke petak F2 terlebih dahulu, menteri ke petak B4, dan di sini bisa mendorong G6, E6 bisa, G6 bisa, tapi kalau G6 langsung mengancam gajah di petak H7. Ya, Duda pun tahu kalau gajahnya di sini stuck ya, teman-teman, dan dia pilih menteri makan pion B2. Tapi pilihan ini juga kurang tepat, teman-teman. Ya, mengapa Duda tidak mendorong saja pion G6 ya? Ya, maka putih akan memplot pion di petak F6. Apa ide berikutnya? Ya, ide berikutnya untuk membawa menteri ke petak H3, H6, dan checkmate dengan menteri G7. Dan gajah di petak H7 ini juga nggak bisa keluar ya. Jadi menurut Duda ya sama aja ya kayaknya. Jadi dia lebih pilih komplikasi dengan menteri makan pion B2. Putih dorong pion E6, hitam pion F makan E6, dan Ian Nepomniachtchi mengancam gajah di petak H7 yang terperangkap. Hitam pion E makan F5, putih pion G makan H7. Hitam menolak mengambil pion H7 dengan raja ke petak H8. Ya, ini tidak tepat juga dengan menolak. Sebenarnya apabila makan pion H7, ini jauh lebih baik buat hitam. Walaupun ya tetap kalah juga sih secara evolution bar. Ya, maka putih akan melanjutkan dengan benteng B1. Apabila menteri E5, maka putih akan benteng makan B7. Ya. Ya, apabila menteri makan pion E2, kemudian putih benteng makan B7, kemudian menteri E5, ya maka putih bisa melakukan benteng makan F5, teman-teman. Ya, putih unggul 1 perwira dan ini sulit ya, walaupun pion hitam juga banyak. Tapi keaktifan menyerang dari perwira-perwira putih juga ini bahaya. Kemudian hitam raja H8, Ian Nepomniachtchi benteng B1. Menteri mundur ke petak F6, putih benteng makan pion B7. Benteng makan pion E2, Ian Nepomniachtchi benteng makan F5. Boom! Jelas nggak bisa dimakan benteng di petak F5, karena hitam akan mati dengan menteri makan pion G7. Menteri ke petak H6 skak, raja ke petak G1, benteng makan pion A2, putih benteng B F7. Teman-teman harus pelajari ya teknik-teknik pengertian posisi seperti yang dimainkan Ian Nepomniachtchi.
Bagaimana benteng ditempatkan dalam satu jalur di sini. Tidak memilih benteng B, F7. Tidak memilih benteng F, F7 ya. Di sini sebenarnya bagus juga, tapi dengan pilihan benteng B, F7 ini jauh lebih bagus, teman-teman. Apa idenya? Ya idenya untuk mengontrol jalur F, dan dia di sini lebih superior ya, teman-teman. Dengan ide backrank check ini, teman-teman. Apabila hitam makan pion H7. Ya, hitam benteng A1 skak. Jelas Ian Nepomniachtchi menolak pertukaran benteng, dia tutup pakai gajah. Kemudian hitam mendorong pion D4. Ian Nepomniachtchi benteng ke petak G5, mengancam pion G7. Hitam menteri ke petak D6, coba menetralisir keadaan, mengurangi tekanan putih dengan menukar mayor piece. Apa respon yang harus kalian lakukan, teman-teman? Apakah menukar menteri pilihan yang tepat? Yes, bukan pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat adalah menteri ke petak F2. Dengan tetap menjaga ancaman ke petak G7. Hitam menteri A3. Apa idenya? Ya, dia coba menukar menteri dengan ke petak E3. Apabila putih di sini terburu-buru dengan benteng makan G7, ya maka hitam akan menteri E3. Lalu apa respon yang tepat untuk menutup kemenangan bagi Ian Nepomniachtchi, teman-teman? Yes, dengan bersabar terlebih dahulu, memilih langkah benteng G3. Kemudian Dudayan Kritov 35 langkah menyerah di tangan pimpinan klasemen Ian Nepomniachtchi. Kalau dilanjutin, teman-teman, apabila hitam memilih menteri ke petak D6, maka putih akan benteng FG7. Ya. Bagaimana menahan serangan ini? Ini sangat sulit karena ada pion di petak H7 ini. Ya, kalau dilanjutin, hitam tetap dengan mendorong pion D3, maka akan benteng G8, raja makan pion H7, maka akan menteri H2, menteri ke petak H6, dan benteng 3 G7 skakmat. Kalau aku ya, teman-teman, ini luar biasa sekali permainan yang ditunjukkan oleh Ian Nepomniachtchi. Ya, kalian pasti sudah melihat bahwa semakin babaknya tertinggal sisa sedikit ya, maka Ian Nepomniachtchi makin menunjukkan kualitas permainannya, kualitas mentalnya. Di saat pemain lain memilih banyak partai remis, tapi Ian Nepomniachtchi selalu coba mengambil partai-partai yang membuat dia memegang inisiatif serangan. Dan hasilnya selalu positif buat dia. 3 babak terakhir ini, Ian Nepomniachtchi sudah mengumpulkan 2,5 poin, teman-teman. Dan itu sangat bagus sekali ya. Dengan hasil ini, ia kokoh di puncak klasemen dengan nilai 4,5, diikuti oleh Fabiano Caruana yang menang atas Alireza Firouzja dengan poin 4, berjarak setengah poin. Nah, mampukah Ian Nepomniachtchi mematahkan menjadi orang kedua setelah Vasily Smyslov kembali menjadi penantang juara dunia berturut-turut? Bagaimana menurut kalian? Coba kasih komentar, mana nih tim pecatur yang lain nih? Apakah kalian masih yakin dengan jagoan kalian atau kalian mulai berpindah hati nih dengan memilih Ian Nepomniachtchi? Nanti malam turnamen video kandidat akan libur dulu hari ini. Jadi akan dilanjutkan hari Sabtu jam 7.45 malam ya, waktu Indonesia Barat. Kalian bisa saksikan komentar dari RL Chess di YouTube Chesscom Indonesia. Saya akan menjadi tim komentar bersama Chelsea Monica di sana. Ya, RL Chess-nya tetap aktif, teman-teman. Tapi saat ini saya akan menjadi tim komentar di Chesscom Indonesia terlebih dahulu. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus komunitas catur di Indonesia, teman-teman. Terima kasih buat support kalian untuk catur Indonesia. Jangan pernah berhenti buat dukung percaturan Indonesia. Ian Nepomniachtchi nih bos, senggol dong, catur yes, Indonesia jaya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dukung terus channel RL Chess untuk bisa tembus 30.000 subscriber.